Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, jumpa lagi dengan saya Bidania. Nah, di edisi video kali ini saya akan menginformasikan bagaimana sih ciri-ciri janin tidak berkembang. Nah, untuk Mams yang baru bergabung di channel YouTube ini, perkenalkan saya Nia Daniati, sarjana kebidanan. Saya bertugas di salah satu rumah sakit yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri janin tidak berkembang seringkali disalahartikan karena menyerupai gangguan kehamilan lain yang bahkan bisa saja terjadi pada kehamilan normal. Namun, ciri-ciri janin tidak berkembang penting diketahui sedini mungkin agar penanganannya yang sesuai bisa lebih cepat diberikan. Tidak semua kehamilan berjalan lancar. Ada beberapa kondisi yang membuat kehamilan tidak bisa dipertahankan. Salah satunya adalah janin tidak berkembang. Nah, kondisi ini disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak normal, kelainan kromosom pada sel telur yang sudah dibuahi, hingga penyakit yang diderita oleh ibu hamil. Kegagalan janin untuk berkembang terjadi di awal kehamilan, bahkan sebelum seorang wanita menyadari bahwa dirinya tengah hamil. Kondisi tersebut tidak selalu membutuhkan pertolongan dari dokter ataupun bidan. Namun, ada beberapa kasus yang tidak mendapat penanganan yang sesuai. Janin tidak berkembang bisa memicu komplikasi mulai dari infeksi hingga perdarahan yang hebat. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi, ciri-ciri janin tidak berkembang perlu dikenali agar penanganannya bisa diberikan sesegera mungkin. Nah, ini adalah ciri-ciri janin tidak berkembang yang Bunda harus ketahui. Janin yang tidak berkembang memiliki beberapa gejala yang harus diwaspadai selama masa kehamilan. Nah, kondisi ini sangat rentan terjadi pada trimester pertama kehamilan ketika tumbuh kembang janin yang paling pesat terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri janin tidak berkembang. Yang pertama, perdarahan vagina. Perdarahan vagina terutama yang hanya berupa flek di awal kehamilan. Sebenarnya cukup umum terjadi, namun kondisi ini juga bisa disebabkan oleh beberapa kondisi medis yang cukup serius. Perdarahan vagina yang banyak dapat menjadi salah satu ciri-ciri janin tidak berkembang, terutama jika terjadi secara tiba-tiba sebelum usia kehamilan mencapai 12 minggu. Kondisi ini terjadi sebagai bentuk adaptasi tubuh untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan kehamilan, terutama janin yang tidak berkembang. Selain menjadi ciri janin tidak berkembang, perdarahan vagina juga bisa menjadi tanda keguguran atau kehamilan ektopik. Oleh karena itu, bumil mengalami perdarahan vagina seperti yang saya jelaskan tadi, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan atau ke bidan. Yang kedua, kram perut. Selain perdarahan, kram perut juga bisa terjadi pada awal kehamilan. Kondisi ini juga umum terjadi dan tidak selalu menandakan hal yang serius. Bumil tidak perlu khawatir jika mengalami kram yang ringan. Hal ini terjadi karena rahim sedang membesar untuk menyesuaikan dengan perkembangan janin. Kram ringan selama awal kehamilan biasanya hanya berlangsung beberapa menit dan bisa membaik dengan sendirinya. Namun, Mams perlu mencurigai karena kram perut yang terasa sangat sakit terjadi secara terus-menerus dan disertai dengan perdarahan vagina yang hebat. Kondisi ini bisa saja menjadi ciri janin tidak berkembang. Nah, keluhan ini terjadi karena rahim tengah berusaha mengeluarkan janin yang tidak berkembang maupun sisa-sisa jaringan kehamilan. Tanda selanjutnya adalah hilangnya tanda kehamilan selama masa kehamilan. Kebanyakan ibu hamil merasakan beberapa tanda kehamilan seperti mual, muntah, nyeri payudara, dan
perut yang semakin membesar. Nah, gejala yang dirasakan bisa berubah-ubah dan hilang timbul. Namun, perlu Bumil ketahui dan perhatikan gejala-gejala kehamilan yang dirasakan sebelumnya tiba-tiba menghilang, bahkan disertai dengan perdarahan vagina dan kram perut yang hebat. Hal tersebut bisa saja merupakan ciri-ciri janin tidak berkembang pada kehamilan 4 bulan atau lebih. Nah, saat janin gagal berkembang, hormon kehamilan juga akan turun. Padahal tanda-tanda kehamilan terjadi karena adanya hormon kehamilan. Dengan berkurangnya hormon kehamilan dalam tubuh, tanda-tanda kehamilan yang biasa mams rasakan pun akan menghilang. Dan tanda yang keempat adalah tidak terdengarnya suara detak jantung janin. Nah, mendengarkan suara detak jantung janin adalah momen yang paling menyentuh dan mengharukan, terutama jika mams baru pertama kali mengandung. Mams umumnya dapat mendengarkan suara detak jantung janin untuk pertama kalinya saat usia kandungan memasuki minggu ke-10. Nah, suara detak jantung janin bisa didengar ketika mams melakukan pemeriksaan USG atau dengan pemeriksaan menggunakan Doppler oleh bidan. Jika suara detak jantung janin tidak terdeteksi saat pemeriksaan kehamilan, kondisi tersebut bisa terjadi karena pemeriksaan dilakukan terlalu awal, atau rahim terbalik, atau mams memiliki berat badan yang berlebihan hingga kehamilan ektopik. Namun, jika pemeriksaannya sudah diulang dalam rentang waktu yang berbeda tetapi detak jantung janin tidak terdengar, kondisi tersebut bisa menjadi ciri-ciri janin tidak berkembang. Yang kelima, kantung kehamilan kosong saat di USG. Nah, ciri-ciri janin yang tidak berkembang yang terakhir ini adalah yang paling menentukan adalah kosongnya kantung kehamilan di saat dilakukannya pemeriksaan USG. Kantung kehamilan adalah tempat berkembangnya janin hingga nantinya siap dilahirkan. Kantung ini akan diperiksa saat mams menjalani pemeriksaan USG. Kantung ini bahkan dapat menunjukkan apakah kehamilannya berjalan sehat atau normal ataupun tidak. Jika mams melakukan pemeriksaan USG dan tidak terlihat kantung kehamilan atau kantung kehamilannya kosong, ini bisa menjadi ciri-ciri janin tidak berkembang. Lalu, bagaimana tips mencegah ciri-ciri janin tidak berkembang ini? Meskipun sulit, ciri-ciri janin tidak berkembang tetap bisa dikenali. Untuk memastikan janin tidak berkembang, mams perlu memeriksakan langsung ke dokter kandungan ataupun ke bidan. Oleh karena itu, mams disarankan untuk melakukan kontrol kehamilan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dokter ataupun bidan. Selain itu, untuk memastikan kehamilan tetap sehat dan janin berkembang dengan optimal, mams disarankan untuk menerapkan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, mams tidak boleh merokok. Yang kedua, jangan mengkonsumsi alkohol dan jangan menggunakan obat-obatan tanpa berkonsultasi ke dokter. Yang selanjutnya, tipsnya ini adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan kaya akan nutrisi, termasuk mengkonsumsi atau memperbanyak makan sayur dan buah. Perbanyaklah mengkonsumsi air putih serta cukupi waktu untuk istirahat dan jaga pertahanan berat badan mams dan janin agar sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter ataupun bidan. Lakukan olahraga ringan seperti yoga ataupun jalan kaki, serta kelola stres untuk mengetahui perkembangan janin di trimester awal kehamilan. Nah, mams disarankan untuk setidaknya memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan sebanyak 1 kali di trimester pertama. Nah, pemeriksaan ini juga bisa membantu mendeteksi kemungkinan terjadinya komplikasi atau gangguan kehamilan, termasuk ciri-ciri janin tidak berkembang.
Nah, itulah ciri-ciri janin tidak berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.